Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan kalian di rumah tetap semangat, sehat, dan selalu siap untuk belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan tentang barisan dan deret aritmatika kemarin, yaitu barisan dan deret geometri. Apa itu barisan dan deret geometri? Pengertiannya adalah barisan geometri, barisan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu bilangan tetap, yaitu dengan istilah rasio diberi simbol huruf R. Atau barisan geometri adalah suatu barisan di mana perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu bernilai tetap atau sama. Jika suatu barisan geometri adalah U1, U2, U3, sampai UN dan bilangan tetap adalah rasio diberi simbol huruf R, maka diperoleh rasio sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 sama dengan U4 dibagi U3 sama dengan UN dibagi UN kurangi 1. Contoh barisan geometri, ya, dilihat ini 2,4, 8, 16, 32 dan seterusnya. 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 kali 2, ya ini kali 2 terus, atau 4 bagi 2, 2, 8 bagi 4, 2, 16 bagi 8, 2. Ya, 2 itu namanya rasio. Contoh yang kedua, 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1 dan seterusnya. Ini rasionya berapa anak-anak? 1 ke 3, 3 ke 9, 9 dibagi 3. Ya, rasionya adalah 3. Kalau ini nomor 3 rasionya berapa? 200, 100, berarti 100 dibagi 200, berarti rasionya setengah, ya, 1/2 atau setengah. Kalau deret geometri, ya bedanya kalau barisan itu dengan tanda koma, kalau deret geometri itu ada tambahnya, 2 tambah 4 tambah 8, ya, diselingi dengan tanda plus, 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 dan seterusnya. Contoh soal, diketahui suatu barisan 1, 2, 4, 8, 16. Termasuk barisan apakah? Itu. Ya. Penyelesaian. Jika dua suku yang berurutan pada barisan dibandingkan, maka akan diperoleh, ya ini kamu bandingkan 2 bagi 1, 4 bagi 2, 8 bagi 4, 16 bagi 8. Semua hasilnya adalah 2. Karena rasionya atau perbandingan antara dua suku yang berurutan nilainya selalu sama, yaitu 2, berarti barisan ini merupakan barisan geometri. Rasio pada deret geometri naik lebih besar dari 1. Sebaliknya rasio pada deret geometri turun berada di antara 0 dan 1. Jadi, deret geometri naik jika rasionya lebih dari 1. Kalau deret geometri turun, jika rasionya kurang dari 1 lebih dari 0. Suku ke N barisan geometri. Rumusnya anak-anak semua perhatikan. Rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. A kali R pangkat N kurangi 1. Keterangan UN, suku ke N, ya, suku ke 1 atau suku ke 3, suku ke 4, U4. A suku pertama, R rasio, N adalah bilangan asli untuk menyatakan nomor urut suatu suku deret atau barisan.
Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan suku ke-10 dari barisan geometri berikut. 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Ditanya suku ke-10, berarti U10. Penyelesaian. Pertama kali yang kita cari adalah rasionya dulu. R-nya berapa? Cara mencari R boleh menggunakan U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Nanti hasilnya sama. 6 dibagi 3. 12 bagi 6. Hasilnya berapa? 2. Ya, berarti rasio sudah ketemu 2. A atau suku pertamanya tadi berapa? 3, ditulis 3. Sehingga barisan geometri tadi rumusnya apa? Untuk mencari suku ke N. UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Maka U10, yang ditanya tadi U10 ya. Berarti A kita masukkan 3 kali R-nya tadi 2. Pangkat N-nya tadi 10 kurangi 1. Kita tulis 3 kali 2 pangkat 10 kurangi 1 berapa? 9. Nah, 2 pangkat 9 kamu cari, terus dikalikan 3. 2 pangkat 9 ya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali. Ya. Sama dengan 1536. Ya, berarti suku ke-10 dari barisan tadi adalah 1536. Sekarang kalau jumlah, ya, setiap barisan baik aritmatika dan geometri selalu ada rumus UN dan SN. Ya, bagaimana kalau untuk direct geometri? Ya, SN-nya rumusnya lihat ini. Ada 2. Kalau rasionya lebih dari 1, menggunakan yang A kali R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. Kalau rasionya kurang dari 1, contohnya tadi rasionya ada yang setengah, sepertiga, seperempat, atau yang lain, menggunakan rumus SN sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Keterangan SN. SN itu apa? Jumlah N suku pertama barisan geometri. A suku pertama. R rasio. N bilangan asli untuk menyatakan nomor urut suatu suku deret atau barisan. Contoh soal. Tentukan jumlah 7 suku pertama barisan geometri 1, setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Ditanya 7 suku pertama, jumlah 7 suku pertama. Berarti nanti yang ditanya S7. Dari soal tadi diperoleh A-nya berapa anak-anak? Iya, 1. R-nya cara mencarinya bagaimana tadi? Suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua. Berarti setengah dibagi 1. Oh, rasionya adalah setengah atau 1/2. Kalau rasionya 1/2, yang kita gunakan rumus kedua tadi ya anak-anak ya. SN sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 kurangi R. Ya. Kita masukkan A-nya tadi berapa? 1. Kita masukkan 1. Terus rumusnya 1 dikurangi R-nya setengah. Yang diminta tadi N-nya berapa? 7. S7 ya. Setengah pangkat 7/1 kurangi setengah. Kita lanjutkan, kita hitung 1/2 pangkat 7 berapa? Iya, 1/128. 2 pangkat 7.
2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. Ya, 2 pangkat 5 kan hafal ya. 2 pangkat 5 itu 32. Kalau 2 pangkat 6 berarti 32 kali 2 lagi 64. Nah, pangkat 7, 64 pangkat 7 berarti nih 2 pangkat 7 berarti 64 kali 2 lagi. Ya. 128. 1 dikurangi 1/128 berapa? Ya. 128 kurangi 1 berarti 127/128. Dibagi 1 dikurangi setengah. 1 kurangi setengah berapa? Setengah. Berarti tadi berapa? 127/128 dibagi 1/2. Dikalikan, dibalik, ketemu 127/64. Ya, kita akan membedakan beda dari deret aritmatika dan deret geometri. Apa bedanya? Ya, semua lihat di sini anak-anak. Kalau di deret aritmatika istilahnya adalah B. Kalau di geometri istilahnya rasio. Ya, B beda yaitu suku kedua dikurangi suku ke-1. Kalau rasio suku kedua dibagi suku ke-1. UN. Oke, UN tadi kalau barisan aritmatika menggunakan A ditambah N-1 kali B. Kalau suku N untuk barisan geometri, A kali R pangkat N-1. Untuk rumus SN, ya ini kemarin sudah kamu catat ya, setengah N, A plus UN boleh atau setengah N kali 2A tambah N-1 kali B. Kalau geometri barusan tadi ya SN untuk rasionya lebih dari 1, A kali R pangkat N kurangi 1 dibagi R kurangi 1. Kalau kurang dari 1 adalah A kali 1 kurangi R pangkat N bagi 1 dikurangi R. Kalau ini S tak hingga ini ya, A dibagi 1 min R, itu untuk rumus tak hingga. Penggunaan konsep deret bilangan dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian baca. Dalam ruang rapat terdapat 20 kursi pada baris pertama, 22 kursi pada baris kedua, dan 24 kursi pada baris ketiga. Jika dalam ruang rapat tersebut ada 10 baris, tentukanlah A. Banyaknya kursi pada baris paling belakang. B. Jumlah kursi dalam ruang rapat tersebut. Berarti ini nanti banyak kursi pada baris paling belakang berarti U10. Karena dalam ruang rapat ada 10 baris. Oke, penyelesaiannya. U1 tadi pertama. Baris pertama tadi ada berapa kursi? 20. Bedanya, ya, baris kedua dikurangi baris pertama. 22 dikurangi 20 atau baris ketiga dikurangi baris kedua. 24 kurangi 22 sama dengan 2. Berarti U10 ya, 20 ditambah 10 kurangi 1 kali bedanya 2. 20 ditambah 9 kali 2 18. 20 tambah 18 38. Oke, berarti banyak kursi paling belakang ada 38. Banyaknya seluruh kursi berarti jumlah kursi dari baris pertama, kedua, ketiga sampai 10 berarti S10. Pakai rumus setengah N U1 tambah UN. Setengah kali 10 kali pertama tadi berapa suku pertama? 20 ditambah suku terakhir 38. Setengahnya 10 berapa? 5. 20 tambah 38, 58. Terus dikalikan.
58 kali 5. 8 kali 5, 40. 0, nyimpen 4. 5 kali 5, 25 tambah 4, 29. Berarti 290. Jadi, jumlah seluruh kursi dalam ruang adalah 290 buah. Demikian yang bisa saya terangkan. Latihan soalnya ada 2, tolong dikerjakan. Diketahui sebuah barisan geometri 3, 6, 12, dan seterusnya, maka suku ke-7 dari barisan geometri tersebut adalah berapa? Yang kedua, berapakah jumlah 6 suku pertama deret geometri 2, 6, plus 18, dan seterusnya? Gampang kan? Selamat mengerjakan. Nanti difoto, dikirimkan ke Bu Nani lewat Japri WA. Terima kasih. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.